Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan matkul sistem operasi 5A dan 5B. Perkenalkan, saya Muhammad Habib Hafid dan teman saya Kafidatur Rafi'ah yang akan membacakan tugas pendahuluan. Akan dibacakan oleh teman saya. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan sel dan sebutkan sel yang beroperasi Linux. Sel di dalam Linux adalah program antarmuka yang bertindak sebagai jembatan antara pengguna dan sistem operasi atau kernel. Sel menerjemahkan perintah yang diketikkan pengguna ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh kernel, kemudian mengeksekusi perintah tersebut dan menampilkan hasilnya kembali ke pengguna. Jenis-jenis sel di Linux terdiri dari kernel shell, C-shell, dan kernel again shell atau bash. Soal kedua, apa yang dimaksud dengan profile pada bash shell? Profile di bash shell adalah sebuah file konfigurasi yang berisi sekumpulan perintah yang akan dieksekusi secara otomatis ketika membuka terminal baru. Soal ketiga, apa yang Anda ketahui mengenai file bash rc? File bash rc adalah sebuah file konfigurasi yang tersembunyi di dalam direktori home user pada sistem operasi Linux dan macOS. File ini berfungsi sebagai semacam buku panduan setiap kali membuka terminal baru, perintah dan pengaturan yang ada di dalam file. Selanjutnya nomor 4. Apa yang dimaksud dengan histori pada bash shell? Histori pada bash shell adalah catatan atau log dari perintah-perintah yang selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan histori pada bash shell? Histori pada bash shell adalah catatan atau log dari perintah-perintah yang pernah kita ketikkan di terminal. Kemudian, percobaan yang pertama adalah profile. Kita ketikkan ls-l. ls-l ini akan menampilkan semua daftar file dan direktori dalam sebuah direktori. Adalah chat based logout. Chat based logout digunakan untuk menampilkan isi dari file-file. Ini merupakan file konfigurasi yang berisi perintah-perintah yang akan dijalankan saat penggunaan melakukan logout dari sesi terminal. Yang percobaan kedua adalah bash shell. Bash shell menyimpan histori perintah yang digunakan sebelumnya. Anda dapat mengakses histori dalam beberapa cara. Cara paling mudah adalah menggunakan panah atas, maka perintah sebelumnya akan ditampilkan. Kita akan mengetikkan perintah histori. Perintah histori di sini untuk memeriksa apakah perintah ini ditambahkan pada histori. Perintah histori digunakan untuk menampilkan daftar perintah yang telah Anda jalankan sebelumnya di sel terminal. Ini semuanya histori-histori yang telah kita masukkan di terminal. Tampilannya akan seperti ini. Yang keempat adalah perintah nomor perintah dengan angka. Perintah sebelumnya dengan panah atas, tapi hal ini tidak efisien untuk perintah yang semakin bertambah banyak. Cara yang mudah menggunakan nomor pada perintah histori atau mencarinya untuk memilih dan mengeksekusi perintah dengan nomor masukkan kunci kata dengan angka tersebut. Yang kelima adalah perintah
tanda seru, tanda tanya, etc., tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk mencari perintah dengan menyertakan perintah yang diinginkan. Contohnya seperti ini, seperti perintah yang ada di sini. Kemudian perintah tanda seru, tanda tanya, Wombat 99, tanda tanya. Ini digunakan untuk mencari dan menjalankan kembali perintah terakhir yang mengandung teks tertentu. Nanti di terminal akan muncul seperti ini. Kemudian perintah wo atau woa. Ini langsung telepon ini metu ini dua ini. Iya, benar. Untung ini ya. Kak error tuh. Kita akan melakukan perintah ke-8 yaitu tanda seru WHO. Tampilannya akan menjadi seperti ini ketika kita masukkan perintah tersebut. Jika diketahui WHO maka akan dijalankan perintah wo. Tetapi bila ketikan woa maka yang dijalankan adalah perintah wami. Tampilannya seperti ini. Kemudian yang perintah ke-9 akan dijelaskan oleh teman saya. Pada percobaan 9, perintahnya adalah cat, garis miring bin, garis miring bus, string, grab, cell, dan less. Setelahnya diinput, setelah dimasukkan perintah tersebut, dimasukkan perintah cell dan alias. Kemudian Ada percobaan itu. lanjut no. Lanjut no. 3 ya. Ya. Pada percobaan ketiga, perintah pertama adalah CJ. Setelah mencari perintah CD, perintah kedua adalah tail, bus, garis bawah, history. Oke, Perintah ini digunakan. tile.bus. Jadi kita akan mengetikkan tile dot base history. Perintah ini digunakan untuk menampilkan 10 baris terakhir dari file. Tile.bus history ini digunakan untuk menampilkan 10 baris terakhir dari file. Jadi pencarian kita yang 10 terakhir ini akan ditampilkan di tile.bus history ini. Kemudian yang kedua adalah history. History ini menampilkan semua riwayat-riwayat yang telah kita cari di Ubuntu kita. Ketika history dan tekan enter maka akan terlihat baris terakhir adalah perintah history dan baris sebelumnya adalah tile.bus history. Perintah history bersifat up to date karena disimpan pada memori sistem.
Kemudian yang keempat, perintah echo ini perintah saya. Akan seperti ini tampilannya, akan ada tulisan di bawahnya. Kemudian yang kelima, perintah history lagi. History ya akan tampil seperti kayak gini. Seperti riwayat-riwayat akan tampil. Kemudian tile base history. Tile base history itu 10 baris terakhir yang akan ditampilkan. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian yang keenam adalah history // digunakan untuk melihat perintah history terakhir pada screen. Kita coba di terminal history // ini error karena perintahnya salah. Oh, ini perintahnya salah, jadi error. Nah, ini. History / ini akan menampilkan perintah-perintah history terakhir pada screen kita. Ini tampilannya sangat banyak sekali. Lihat balik no. Selanjutnya perintah ketujuh akan dijelaskan oleh teman saya. Perintah ketujuh adalah wc min l dot bus garis bawah history 100 bus dan history. Perintah ini digunakan untuk menghitung jumlah baris dalam suatu file. Percobaan ke-8 dengan perintah set graph list size digunakan untuk mencari dan menampilkan variabel lingkungan size dari output perintah set. Perintah selanjutnya adalah echo sama dengan echo histize sama dengan 5000 lebih dari titik bus RC digunakan untuk menambahkan baris bit size sama dengan 5000 ke dalam suatu file. Perintah ke-10 adalah set graph size digunakan untuk mencari dan menampilkan variabel lingkungan bit size dari output perintah set. Perintah selanjutnya adalah echo hits control yang hits control sama dengan ignore push lebih dari .bus RC digunakan untuk menambahkan baris bus control ke dalam file bus RC.
Pada perintah ke-13 adalah login dan logout kembali sebagai user yang sama. Kemudian selanjutnya kita ganti warnanya menjadi warna merah. Jadi ketika kita menggantikan warna merah 34 ini, nomor 34 ini kita ganti angka 31. 34 diganti 31. Nah, maka dolarnya ini akan berubah menjadi warna merah. Kita ganti semua. Kita coba satu-satu. Kita ganti nomor 35. Maka akan berubah menjadi warna ungu seperti dari tampilan ini. Perintah ke-11 kita bila menginginkan beberapa warna, kita mengetikkan perintah seperti ini. Kita coba. Kita 035 ini diganti 031. Kemudian 033-nya tetap 032. Akan berubah menjadi warna merah. Ketika kita ingin menggabungkan dua warna, angka 0 di depan ini kita ganti angka 1. Yang di belakang juga tidak diganti angka 1. Jadi yang ke-11, bila menginginkan beberapa warna, ketikkan perintah berikut. Perintah yang ada di sini, PS1, yang tadinya di atas ada 0 diganti angka 1. Ini. Yang ke-12, ketika kita ingin menampilkan atribut visual seperti lebih terang, berkedip, dan warna, kebalikannya untuk menampilkan prompt yang lebih terang, atribut kontrol diganti angka 1 seperti perintah berikut seperti ini. Kan tadi di sebelumnya tidak terang 0 kan, jadi di sini kita ganti angka 1 akan menjadi lebih terang. Kita coba di terminal. Kita ganti angka 1. Kita masukkan perintahnya di PS1 0134M, kemudian /w/033 1. Ini yang diganti, ini angka satunya kan tadi tidak terang, maka kita ganti angka 1 agar lebih terang.
0,32 M slash spasi slash 033 0 37 M tanda kutip. Tidak tahu ini error. Jadi perintahnya akan lebih terang. Kemudian perintah yang ke 13 untuk menampilkan prompt dengan warna berkelip atribut kontrol diganti 7. Yang seperti ini tadinya lebih terang, kita ganti angka 1. Ketika kita ingin menjadi berkedip, kita lanjut ganti angka 7. Seperti perintah yang ada di sini. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Yang diganti itu yang angka 7 ini. 7. Tadi kan ini 1. Ini juga 1, kita ganti angka 7. Akan ada warna di antaranya sini. Kemudian perintah yang ke-14 untuk menampilkan prompt berkedip atribut kontrol dengan tidak terima seperti perintah berikut. Angka 7 yang tadi diganti angka 5. Seperti yang perintah seperti ini akan berkedip. Seperti tampilan yang ada di layar sini. Percobaan kelima akan dijelaskan oleh teman saya. Percobaan kelima adalah menambahkan otomatisasi ke prompt cell. Perintah pertama adalah cd. Setelah kita masukkan perintah tersebut, kita lanjutkan kepada perintah kedua, yaitu echo start list lebih dari R13 titik 2 MV R13 list sorter. Perintah ini membuat sebuah skrip nama sorter di directory home pengguna. Skrip ini berisi perintah untuk mengurutkan isi file list dan menyimpan hasilnya. Perintah ketiga adalah chmod pushback sorter. Selanjutnya, perintah keempat yaitu prompt garis bawah prompt dengan sorter. Perintah ini digunakan untuk mengubah akses file script sorter sehingga hal tersebut dapat dieksekusi sebagai program di sistem operasi Linux. Selanjutnya adalah perintah add list. Perintah ini digunakan untuk menambahkan satu baris ke file list. Selanjutnya adalah perintah prompt garis bawah komen sama dengan. Perintah ini digunakan untuk mengatur atau menghapus perintah yang akan dieksekusi setiap kali prompt ditampilkan. Selanjutnya kita akan laporan praktikum yang ke-5B, yaitu dengan Basel. Perintah percobaan ke-6 adalah membuat bash script dan menjalankannya. Pertama, kita akan membuat sebuah file dengan menggunakan perintah p1.sh. Setelah kita masuk ke file lalu kembali ke terminal,
Lalu ubah file tersebut agar executable dengan perintah asminl p1.exa, kemudian chmod plus x p1.exa, lalu lsminl p1.exa. Setelah file di executable, setelahnya kita akan menjalankan script tersebut dengan perintah bash p1.exa, selanjutnya shp1.exa, perintah selanjutnya titik p1.exa, lalu yang terakhir adalah perintah dot garis miring p1.exa. Dan dari setiap perintah itu dia akan menghasilkan hasil yang sama sesuai dengan isi dari file tersebut. Setelahnya, percobaan selanjutnya adalah kita akan mengkonversi buatan script shell yang dinyatakan sebagai pagar tanda seru garis miring bin garis miring bash. Pertama masukkan perintah p1.exa. Setelah masuk file p, kita tambahkan script file v garis miring tanda seru garis miring bash. Ya kok aku screen melakukan pengaturan. Setelahnya kita akan kembali ke terminal. Pengaturan. Perintah selanjutnya adalah membuat. Selanjutnya percobaan keempat, mengubah from cell. From base cell dikonfigurasi dengan men-setting nilai variabel PS1. Selain menampilkan string statik sebagai prompt, kita dapat menampilkan menjadi dinamis. Contohnya, apabila ingin menunjukkan current directory atau current time, ketik PS1 sama dengan T. Kita coba di terminalnya. PS1 sama dengan /T titik 2 Jadi ketika kita menampilkan yang ada perintah yang ada di sini, tampilannya akan seperti ini. Ini menunjukkan waktu format 24 jam. Jadi PS1 T digunakan untuk mengatur from cell agar menampilkan waktu saat digunakan. Kemudian cara keluarnya kita ketikkan bash, maka akan keluar. Kemudian yang kedua, untuk menampilkan format 12 jam dengan indikator AM dan PM. Ketik sebagai berikut. PS1 sama dengan tanda petik plus T titik 2 ini menampilkan waktu 12 jam. Ini beda karena ini waktunya kemarin yang digunakan waktu yang ini. Jadi ini waktu yang sekarang. Kemudian yang ketiga, PS1 sama dengan W. Kebanyakan orang menginginkan prompt base menampilkan current working directory dapat ditampilkan dalam bentuk keseluruhan path atau hanya nama directory. Karakter W ini menampilkan hanya nama directory. Jika current directory adalah home directory, maka tampilannya akan ya, seperti ini, seperti yang ada di perintah.
Kita lakukan di terminal, kita ketikkan PS1 sama dengan ya, jadi akan tampilannya seperti ini. Karena perintah yang dilakukan seperti yang PS1W. Jadi PS ini digunakan untuk mengatur from cell agar menampilkan direktori kerja saat ini diikuti oleh titik 2. Yang keempat adalah cd/usr/sbin. Ini digunakan untuk pindah ke direktori user sbin dalam sistem operasi Linux. Yang kelima adalah PS1W. Seperti yang dijelaskan di atas tadi, akan menjadi tampilan seperti ini ketika diketikkan di terminal. Selanjutnya perintah ke-6, echo petik hello from baseline yang dapat diubah yaitu PS2, PS3, dan PS4 from PS2. Digunakan sebagai prompt sekunder untuk melihat bagaimana penggunaannya. Kita ketikkan seperti ini. Hello. Maka akan menampilkan tulisan hello. Selanjutnya perintah ke-7, PS2. Dapat mengubah prompt PS2 seperti mengubah prompt PS1 ketika perintah berikut. Dengan mengatur PS2 ke selesai, masukkan perintah Anda. Setiap kali sel menunggu penyelesaian perintah, prompt akan menampilkan teks tersebut. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Seperti contoh yang ada di layar seperti ini. Yang ke-8 adalah perintah echo hello. Selesai, masukkan perintah Anda. PS2 ini berfungsi untuk sebagai prompt sekunder yang memberitahu pengguna untuk melanjutkan atau menyelesaikan perintah yang belum lengkap. Kemudian yang ke-9, prompt base dapat ditampilkan berwarna dengan melakukan setting color. Sebagai contoh, prompt base diset dengan W. Jadi perintahannya akan kita tampilkan seperti ini, maka tanda dolar ini akan berubah menjadi warna biru. Kita contohkan. Tiga tiga 034 M /W. Kemudian dolar W/$ /033
titik koma 37 M. Jadi dolar ini akan berubah menjadi warna biru. Selanjutnya kita akan merubah warna tersebut menjadi warna merah seperti yang ada di sini. Ini kode-kode untuk mengganti warna. Jadi ketika kita menggantikan angka 33 ini menjadi 30, angka 33 ini menjadi 30, maka akan menjadi warna hitam. Kita ganti 31 akan berubah menjadi warna merah, dan seterusnya. Percobaan kelima, yaitu menambahkan otomatisasi ke prompt cell. Perintah pertama adalah cd. Perintah ini digunakan untuk melihat home directory. Selanjutnya, perintah kedua yaitu echo, tanda petik, short, list, lebih dari R13.2, MV, R3, list, tanda petik, sorter. Perintah ini digunakan untuk membuat sebuah script bernama sorter di directory home pengguna. Script ini berisi perintah untuk mengurutkan isi file, list, dan menyimpan hasilnya. Perintah selanjutnya adalah chmod plus x sorter. Guna perintah ini agar filenya menjadi file executable. Perintah keempat yaitu prompt garis bawah comment sama dengan sorter. Perintah ini mengubah akses file script sorter sehingga file tersebut dapat dieksekusi sebagai program di sistem operasi Linux. Perintah kelima yaitu echo tanda petik John Smith 2 13001 tanda petik list. Perintah selanjutnya adalah cat list. Perintah ini hanya untuk menambahkan satu garis ke file list. Perintah selanjutnya yakni echo tanda petik Anita 2 13002 list. Lalu masukkan perintah selanjutnya echo tanda petik Samantha 2 13003 tanda petik list. Perintah selanjutnya yakni echo tanda petik Patrick 2 13004 tanda petik list. Perintah selanjutnya echo tanda petik SpongeBob 2 13005 dan perintah selanjutnya yakni echo tanda petik Lisa 2 13006. Yang terakhir perintah echo tanda petik squad 2 13007 list. Setelah kita mengetikkan perintah tersebut, hasilnya akan seperti pada layar. Setelahnya, perintah ke-8 yakni prompt garis bawah komen sama dengan. Perintah ini digunakan untuk mengatur atau menghapus perintah yang akan dieksekusi setiap kali prompt ditampilkan. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada praktikum 5B. Percobaan pertama yakni membuat bash script dan menjalankannya. Perintah pertama adalah kita disuruh untuk membuat sebuah file dengan perintah p1.exe. Setelah kita masuk ke p, kita ketikkan echo tanda petik program bash script, lalu kembali ke terminal. Lalu ubah file tersebut
agar menjadi executable menggunakan perintah ls-l .sh lalu chmod plus x p1.sh lalu ls-l p1.sh. Hasilnya akan muncul seperti pada layar. Setelahnya, untuk menjalankan script dapat menggunakan perintah bash p1.sh. Setelah kita meng-enter perintah tersebut, akan keluar hasil seperti yang kita ketikkan pada file v sebelumnya. Untuk perintah selanjutnya yakni sh.p1.sh, hasilnya akan sama seperti yang sebelumnya. Lalu perintah selanjutnya adalah titik p1.sh. Dan perintah selanjutnya adalah titik garis miring p1.sh. Dari keempat perintah tersebut hasilnya akan sama karena perintah ini adalah perintah yang digunakan untuk menjalankan suatu script yang kita buat sebelumnya. Pada percobaan keempat akan dibacakan oleh teman saya. Dipersilahkan. Langsung nomor yang keempat ini Selanjutnya percobaan yang keempat yaitu perintah vpl.sh tanda pagar bin bash echo program bash. Jadi perintah ini digunakan untuk konvensi dalam pembuatan skrip shell dinyatakan sebagai bin bash tambahan pada file ps1sh konversi tersebut. Jadi tampilannya di terminal nanti akan seperti ini. Kemudian yang kelima, pembuatan file p2.sh. Perintahnya sama, cuma yang diganti itu v, kan yang tadi v ps1, yang kedua v p2. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini masuk ke nano. Kemudian yang keenam, menjalankan beberapa program shell dalam satu baris instruksi yang dipisahkan dengan tanda cat p1.sh, cat p2.sh. Jadi nanti kita memasukkan perintah ke terminal akan menampilkan seperti ini. Kemudian kita masukkan tambahan echo program base script ini yang atas tadi. Kemudian percobaan ketujuh, job control. Kita masukkan perintah psx. Kita coba di terminal psx. Jadi akan menampilkan seperti ini. Tampilannya nanti ketika kita masukkan psx akan seperti ini. Kemudian yang percobaan kedua, proses background. Kita masukkan perintah psx hasil
dan. Jadi kita ini sebanyak yang kita ini akan sebanyak 5.907 ini riwayat dari atasnya ini. Jadi masuk ke sini. Kemudian perintah yang ketiga yaitu jobs. Setiap jobs mempunyai PID yang tunggal, unik untuk melihat jobs yang aktif. Kita coba perintah. Jobs akan tampilannya seperti ini. Perintah jobs. Kemudian yang keempat, membuat file plop.sh. File ini tidak akan pernah berhenti kecuali ditekan Ctrl C. Tampilannya di terminal akan seperti ini nanti. Kita masukkan perintah seperti ini. Perintah yang kelima, buat file plop.sh menjadi executable. Jalankan program. Akan ditampilkan kata halo setiap 10 detik. Untuk keluar program kita tekan Ctrl C. Ya, seperti ini nanti. Ini tulisan halo ini akan muncul setiap 10 detik. Untuk menghentikannya kita tekan Ctrl C. Kemudian percobaan ke-8, manipulasi stack untuk direktori. Yang pertama, instruksi dirs digunakan untuk melihat stack direktori. Pada output hanya ditampilkan direktori home. Kita ketikkan perintah dirs. Coba kita masukkan ke terminal, kita bersihkan dulu. Dirs akan menampilkan hanya slash saja, seperti contoh di terminal ini. Kemudian yang kedua, kita membuat 3 buah direktori. Kita ketikkan perintah mkdir marketing sales support. Tidak ada hasilnya karena belum ada di direktori. Nanti kalau sudah ada hasilnya akan muncul seperti ini. Tampilannya seperti yang ada di laporan ini. Kemudian percobaan ke-9 yaitu alias. Alias adalah perintah yang pertama. Alias adalah mekanisme untuk memberi nama alias pada satu atau sekelompok instruksi untuk melihat alias yang sudah terdaftar pada sistem. Kita ketikkan alias pada Linux, maka akan tampilannya seperti gambar yang ada di sini. Yang kedua, membuat beberapa alias. Perintahnya seperti ini, kita gambar akan menghasilkan tampilan seperti yang ada di tabel paling kanan. Kemudian untuk menghapus alias, gunakan instruksi unalias. Perintahnya yaitu unalias del, delete. Yang kedua, del files, terdapat pesan kesalahan. Mengapa? Karena nanti ada di bawahnya. Kita lanjut ke soal latihan. Soal latihan yang pertama, eksekusi seluruh profil yang ada. A. Edit file profile atau etc profile dan tampilkan pesan sebagai berikut. Ego profil dari etc profile. Ini tampilnya akan seperti ini latihannya. Seperti ini. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.